Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu al-habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat. Di antara banyak nikmat yang Allah berikan di setiap helaan nafas kita, di setiap detak jantung kita, maka Allah berikan nikmat di pagi hari ini, di sela-sela aktivitas duniawi kita dan aktivitas kewajiban kita masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu. Ini taman-taman surga Allah di dunia untuk menambah bekal kita dalam menyelesaikan sisa hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita dari rumah ke majlis at-tadzkirah ini adalah isyarat langkah-langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat nanti. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan kita limpahan kesehatan, keluasan rezeki, kemudahan dalam berbagai macam urusan, dihindarkan dari bala bencana apapun. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pekan terakhir bulan September ini, sesuai dengan jadwal yang telah diberikan di grup, kita akan mencoba membahas kitab fikih sekaligus review buat saya pribadi. Kitab fikih yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, seorang ulama internasional Indonesia yang lahir di Banten dan meninggal di Makkah Al-Mukarramah. Beliau adalah salah satu ulama Hijaz, ulama Makkah dan Madinah, dan diakui keilmuannya dan kitabnya pun cukup banyak, termasuk aktif dalam menulis kitab. Salah satunya adalah kitab ini. Dulu saya ngaji
20 tahun yang lalu ya, Masya Allah. Guru yang dulu ngaji sudah tidak ada ya, sudah meninggal. Sama guru saya yang sudah ngaji ini meninggalnya di Mekah pas ibadah haji yang kedua. Mama Rohiyat ya, Mama Rohiyat. Yang kedua dilanjut sama Kiai Haji Aceh Syafi'i, Kiai Haji Aceh Syafi'i, Bantar Gedang Tasikmalaya. Tamat waktu itu ngaji bulan Februari 1994 bertepatan dengan 1414 Hijriah. Kalau kita membeli benda yang bermanfaat, alhamdulillah walaupun sudah agak kelihatan usang ya, sudah ada, tidak ada lagi mereknya, tuh mereknya tidak ada, terhapus, tapi isinya masih ada. Kalau beli makanan terus mana abu aja palingnya. Makanya waktu mondok hobinya itu beli kitab, kayak uang sisa beli kitab, uang sisa beli kitab. Baik, kita akan mulai walaupun tidak dari mukadimah awal, kita akan langsung dengan bab pertama. Kita akan hadroh dulu ke guru saya yang mengajarkan kitab ini dan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu wa ma ta'allamnahu min al-kitab an-nihayatuz zain ila hadratis Syekh Muhammad wa ila hadratis Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala wa taradahumullahu dunubahum wa satarullah fi dunya wal akhirah wa awsir sawaba ma qara'nahu wa ma ta'allamnahu ilaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma istajib doa. Di dalam sejarah Islam, tokoh Islam, ada dua An-Nawawi. Yang pertama Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Imam Nawawi Ad-Dimashqi adalah seorang ulama dari Damaskus, Suriah sekarang, di Suriah yang negaranya konflik terus tiap tahun, penuh penderitaan, hampir seperti Palestina, menyedihkan dan memprihatinkan kondisinya. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Ad-Dimashqi ini berbeda dengan Syekh Nawawi, dibedakannya dari depannya. Kalau Saidul bilang antara Imam Nawawi dan Syekh Nawawi. Kalau disebutkan Imam Nawawi berarti yang dari Damaskus, Suriah. Beliau pengarang aktif sehingga mewakafkan dirinya untuk penulisan kitab. Nanti kitabnya akan kita bahas di minggu kedua bulan Oktober. Kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis tentang akhlak. Itu karangan Imam Nawawi. Beliau sampai wafatnya tidak pernah menikah. Itu jadi sampai akhir hayatnya membujang, habis waktunya untuk menulis kitab. Karena beliau berpikir kalau saya nikah, sebagian catatan ya dari para ulama akan menyita waktu saya untuk menulis kitab dan memikirkan masalah-masalah umat yang bisa saya tuliskan dalam kitab. Makanya beliau tidak sampai wafatnya tidak pernah menikah.
habis waktunya untuk ilmu pengetahuan. Salah satu karyanya dari Riyadhus Shalihin, kemudian Arba'in, 40 lebih hadis sahih yang dikaji di pesantren. Makanya dijulukinya Muhyiddin, penghidup agama. Nanti yang pertama. Yang kedua, Syekh Nawawi Al-Bantani ini ulama Indonesia yang gelarnya Bapak Kitab Kuning. Jadi dari Banten, dari Tanara, lahir asli orang Banten, kemudian belajar ke Hijaz, di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah. Beliau nikah, kemudian memiliki keturunan, tapi beliau menetap di sana dan jadi imam di Masjid Haramain itu. Salah satu karyanya adalah Tafsir Munir, Tafsir Marah Labid. Nah, ini 2 jilid. Ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nasra'ihul Ibad, dan salah satunya adalah ini, kitab Nihayatus Zain. Fikih yang beliau ambil dari berbagai macam karangan ulama, dinukil oleh beliau dan diberi nama Nihayatus Zain. Waalaikumsalam. Diambil dari beberapa ulama, beliau sebutkan dalam muqaddamah kitabnya, dari kitab Nihayatul Amal punya Syekh Al-Alama Muhammad bin Ibrahim Abu Khadir Ad-Dimyati, kemudian dari kitab Nihayatul Muhtaj, dari kitab Tuhfatul Muhtaj. Ya, ini beliau ambil dari kitab-kitab. Beliau adalah madhab Syafi'i. Jadi kita akan mengkaji kitab fikih madhab Syafi'i dari Fathul Jawad, juga dari kitab Nihayah banyak. Beliau dalam muqaddamah kitab ini kalau kita baca sangat tawadhu. Jadi beliau menyampaikan ya, apa yang tertulis dalam kitab ini kebenarannya bukan dari beliau, tetapi dari Allah dan dari para ulama yang dinukil. Tapi kalau ada kesalahan, kata beliau, nah itu kesalahannya dari saya. Masya Allah ya, ini ulama yang sangat tawadhu sekali, rendah hati. Makanya di awal juga menyebutnya amma ba'du fayaqulul abdul faqir ar-raji min rabbihil khabir. Orang yang sangat fakir, butuh sekali, ar-raji min rabbihil khabir, selalu berharap dari Allah Subhanahu wa taala, khabir yang maha waspada. Ghafaruz dzunubi wa taqsir, mohon ampun beliau kepada Allah dari dosa dan kelalaiannya dalam amal dan dalam menulis kitab ini. Yang kita bahas pertama dalam kitab ini yaitu tentang babus sholat, bab tentang sholat. Mari kita sama-sama pelan-pelan. Yang bisa saya terjemahkan, saya sampaikan, jelaskan akan dijelaskan, tapi yang tidak bisa saya tawakuf. Nanti kita konfirmasi kepada guru yang lebih tahu. Bab pertama tentang sholat. Ya, seperti yang kita tahu, beliau memulai dengan bab sholat. Haqiqatuha syar'an aqwalun ghalibah. Lamun santri ngaji di logat itu pakai urutan tata cara tarkib. Haqiqatuha ari hakikatna sholat syar'an cek syariat, aqwalun eta ucapan-ucapan goliban biasana, wa af'alun sareng perbuatan-perbuatan walau senajan eta perbuatan teh qalbiyatan sifatna hate, muftatahatan di ngawitan, di mimitian, di takbir ku takbir, al muqtaroni di barengan biniyati kuniyat, mukhtatamatan jadi tungtungan di taslimi ku salam, ala wajhin mahsusin dengan jalan atas jalan yang khusus. Beliau pertama bahas sholat. Sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muqtatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Ucapan dan perbuatan, walaupun perbuatan hati seperti niat. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu definisi sholat.
Salat itu perkataan, perbuatan, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan cara yang tertentu. Wahia arba'atu anwa'in, wahia ari salat arba'atu anwa'in. Salat itu ada 4 bentuk, ada 4 hukum. Fardu ainin bisyar'i, yang pertama salat fardu ain secara syariat. Wa fardu ainin bin nazri, yang kedua salat fardu ain dengan nazar. Wa fardu kifayatin, yang ketiga fardu kifayah. Wa sunnatin, dan yang keempat sunnah. Jadi ada 4 salat itu hukumnya. Fardu ain dengan syariat, fardu ain karena nazar, fardu kifayah, dan sunnah. Tidak lebih dari itu. Nanti ada hukum cabang. Fardu aini bisyar'i, fardu ain salat yang sifatnya fardu ain bisyar'i secara syariat, khamsun ada 5. Khamsu salawatin ada 5 salat. Fi kulli yaumin setiap hari, wa lailatin dan malam, sehari semalam. Wahia az-zuhru wal asru wal maghribu wal isya was subuh, la ghairu, tidak ada yang lain. Jadi kalau nanti di akhir zaman ada ustaz mengikut ayat syekh nambahan sholat jadi genap waktu, nah ulah didenge. Sholat teh nama akhir zaman, semakin riweuh zaman teh perlu ditambahan jadi genap waktu misalkan. Jadi ditambahan dari jam 12 detik misalnya sholatnya itu. Nah itu jangan didengarkan. Lah tidak ada sholat selain 5 waktu ini. Jadi ditegaskan oleh beliau, la ghairu, tidak ada sholat yang lain selain yang sudah kita kenal sekarang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena di Jawa banyak itu, ada aliran-aliran baru yang memperbaharui ibadah, itu ya, aliran-aliran sesat yang berkembang gitu. Mungkin merasa jenuh dengan ibadah yang ada. Wa wujubuha maklumun, wa wujubuha, dan wajibnya sholat itu maklumun, diketahui, minat dini, dari agama, bidorurati, secara jelas, secara otomatis. Dampaknya apa? Fayakfuru jamiduha jahiduha, dan kafirlah orang yang menolak sholat. Jadi orang yang menolak sholat kafir. Seperti orang sholat Jumat dalam hadis, orang yang 3 kali tidak sholat Jumat berturut-turut kafir. Itu. Makanya bayangkan kalau orang tara sholat sepanjang hidupnya itu, gimana itu? Ya, sholat wajib tara, sholat Jumatan. Fayaqulu jahiduha. Wa furidat, dan diwajibkan sholat itu Lailatul Mi'raj, pada waktu Nabi Muhammad Mi'raj di sama'i ke langit. Wa hada sholatu, dan sholat ini tafarraqat bil anbiya, berbeda-beda dari para nabi. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diberikan sholat, syariat sholat pada waktu Mi'raj, sholat di masa-masa para nabi sebelumnya itu lain-lain. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, fal fajru li Adam. Dulu itu Nabi Adam sholatnya waktu fajar. Itu saja waktu fajar, dini hari, pagi-pagi ya. Az-zuhru li Ibrahim. Nabi Ibrahim sholatnya zuhur saja, di siang hari saja ibadahnya. Itu zuhur saja Nabi Ibrahim. Wal asru li Sulaiman. Nabi Sulaiman asar, waktu asar sholat ibadahnya. Wal maghrib li Isa, dan maghrib Nabi Isa alaihissalam. Rakaat ini an nafsihi, 2 rakaat untuk dirinya Nabi Isa, wa rakaatan an ummihi, 1 rakaat untuk Siti Maryam. Wal isya khusat bihi hadhil ummah, dan isya diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada tambahan az-zuhru li Daud. Nabi Daud juga ibadah pada waktu zuhur. Wal maghrib li Yaqub. Nabi Yaqub beribadah pada waktu maghrib. Wal isya li Yunus. Nabi Yunus beribadah pada waktu isya. Dan Nabi Musa juga sama, beribadah pada waktu isya. Anal isya min khususiyatina, kama naqalahu Syibru Malisi an Ibni Qasim.
Nah ini jadi dulu tuh Nabi ibadahnya masih mencar-mencar gitu. Kita dirangkum ya, kemudian jadilah 5 waktu sholat: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Wal qadru bin nadri huwa ma yujibuhu al mukallaf an nafsihi bin nadri minan nawafil. Itu yang fardu dengan nazar, yaitu sesuatu yang kita wajibkan untuk diri kita dari yang sunnah. Itu ya, jadi ibadah sunnah kita mewajibkan diri kita, jadi wajib hukumnya. Misalkan duha, kalau tahajud kan Rasul wajib, buat Rasul tahajud itu wajib, makanya beliau nggak pernah meninggalkan tahajud. Tapi kalau duha tidak. Ada riwayat beliau sesekali pernah tidak melaksanakan sholat duha, tapi seringnya sholat duha. Nah kita ibadah sunnah, sholat sunnah bisa jadi wajib kalau kita bernazar. Nazar lamun kabeli imah anu lega gede halaman luas kayak sholat duha setahun, maka itu jadi wajib. Namun ditinggalkan seperti ini ninggalkan sholat wajib. Hati-hati makanan. Nunggukan bisa jadi wajib. Nah dewe bisa ibarat salah nazar ya, mau diikrarkan nazar ya itu. Atau azam yang sudah diikrarkan, bukan direncanakan tapi diikrarkan. Nah jadi itu. Wa yasluku bin nazri maslaka wajib syar'i bil azaim. Berlaku hukum nazar menjadi wajib lamun secara syar'i dina azam yang diikrarkan. Hati-hati. Kalau wujud fi'lihi duna rukhsah, seperti kewajiban melaksanakannya lamun tos dinazarkeun. Tidak termasuk rukhsah seperti sholat qashar dan jamaah. Tidak. Nah, jadi tidak berlaku untuk sholat qashar dan jamaah. Tidak. Itu tetap jadi rukhsah. Wa fardul kifayati huwa sholatul janazati, dan yang fardhu kifayah contohnya sholat jenazah. Fardhu kifayah itu fardhu yang bila sebagian melaksanakan, maka gugurlah kewajiban untuk sebagian yang tidak melaksanakan. Tapi kalau semuanya tidak terlaksana, maka berdosalah semua. Itu sholat jenazah. Wasunnatu ya nawafil. Sunnah itu adalah nawafil. Al-ati bayanuha nanti akan dijelaskan pada bab tersendiri. Innama tajibul maktubah, innama tajibul maktubatu, sesungguhnya hanya sholat maktubah itu hanya wajib as-shalawatul khamsi ala muslimin. Sholat 5 waktu hanya wajib untuk orang Islam. Walau fi mamadho, walaupun dari kewajiban yang sudah lewat, zakarin au ghairihi. Fala tajibu ala kafirin asliyin, maka tidak wajib sholat kepada orang kafir asli, bukan dhimmi, kafir asli. Sekarang nih si Engkong ya, si Teksun, si Kopek ya, gitu. Kalau dia masih kafir, si Acin adalah dan bakal baru si wajib kafir asli ya nggak wajib sholat ya. Wujuban mutalibatin biha, kalau kewajiban yang ada tuntutan tidak ada. Minna dari kita di dunia li ada misi hatiha minum. Kenapa nggak wajib orang non-muslim sholat? Karena tesah sholatnya. Emang satu sholat tesah sholat dan kafir itu. Tapi lakin tajibu alaihi wujubu muaqibati alaiha, tapi dia wajib mendapatkan hukuman karena meninggalkan sholat fil akhirati, di akhirat. Jadi ancaman siksanya tetap dapat. Dari sisi apa? Litamakunihi min fiqliha bil Islam, karena kemungkinannya dia dapat menjadi seorang muslim dengan masuk Islam. Jadi kenapa orang kafir tidak wajib sholat tapi mendapat ancaman siksa di akhirat nanti? Karena dia punya kesempatan
untuk masuk Islam dengan akal yang Allah berikan. Itu dengan akal yang diberikan harusnya dia masuk Islam. Jadi wajibnya itu terhalang dengan belum masuk Islamnya. Tapi tetap ada tuntutan siksa dari Allah di akhirat karena dia punya kemungkinan kesempatan untuk masuk Islam dulu, bersyahadat, baru melaksanakan sholat. Jadi kita kalau ke orang non-muslim berarti mendakwahinya dulu, baru dia belajar syariat Islam perlahan-lahan, satu demi satu. Wala qada'a alaihi ida aslama, dan orang kafir wala qada'a alaihi ida aslama, tidak perlu qada sholat kalau orang non muslim masuk Islam. Si Wancin masuk Islam selama 40 tahun dia non muslim. Ketika dia Islam bersyahadat, nah dia tidak usah qada sholatnya selama dari balik sampai 40 tahun misalnya. Tidak usah qada, tidak usah. Faidah aslama usiba ala ma fa'alahu minal qurbi alladzi la tahtaju ila niyatin kasadaqatin wasilatin wa ibkin. Kalau dia masuk Islam, dia dapat pahala ibadah dari perbuatan ibadah sebelum dia Islam yang dilakukan yang tanpa perlu niat. Seperti apa? Seperti sedekah. Jadi itu si wajib, namun bahalana bager sok sedekah ke orang Islamnya, sedekah itu selama 40 tahun dia sedekah itu, silaturahmi itu, membebaskan budak kalau dia di tanah Arab misalkan punya budak dibebaskan. Tapi ketika melakukan amal-amal itu dia masih non muslim, masih kafir, dia sedekahnya masih kafir, silaturahminya sudah datang. Ingat dulu ke si Acin waktu oleh nikah kesini si Acin undangan, masih Acin undangan tuh sini datang karena akal sekali bapak. Nah itu ketika dia masuk Islam, amal yang dulu dilakukan ketika dia masih kafir yang tidak perlu niat seperti sholat langsung jadi pahala buat dia. Gitu. Itu beruntungnya masya Allah dalam Islam. Ya. Dihitung langsung dicatat ke Allah amal sedekahnya dulu ketika dia masih non muslim, dia rajin sedekah berbagi sosial gitu. Ketika masuk Islam dijadikan pahala, jadi pahala. Fa'in aslama usiba ala ma fa'alahu minal qurbi alladzi la tahtaju ila niyati kasadaqatin wasaqin wa ibkin. Tapi watajibu alal murtad, wajib sholat alal murtadi kajalma murtad. Fayaqdiha ida aslama, maka dia harus qada ketika dia masuk Islam. Nauzubillah ya. Ada artis A murtad, dia pindah ke agama Nasrani seperti artis di ayat kalau ikut ke agama suami, nah dilagakan akidahna dia ikut suami murtad. Misalkan dia murtad 10 tahun, ternyata bermasalah dalam rumah tangga, nah akhirnya bercerai. Setelah bercerai dia masuk Islam lagi setelah 10 tahun murtad, maka fayaqdiha ida aslam, dia harus qada 10 tahun ketika dia murtad. Lohorna barakali, asana barakali, semua qadaan. Dia hanya boleh keluar rumah ketika mencari nafkah saja. Ngaji, mencari nafkah yang penting-penting. Setelah itu dia misalkan waktu lohor ya, lohor berapa rakaat waktu itu lohor? Lohor aja terus, lohor terus 4 rakaat ngantuk deui, 4 rakaat ngantuk deui sampai habis waktu lohor. Kalau hari ini dia misalkan sanggup 15 kali sholat lohor misalkan, besok kamu dihitung kamu kali ke 5 waktu kali 10 tahun dia harus qada. Gitu. Bayangkan hatta zaman junun, sampai zaman waktu dia gila. Alhamdulillah, ketika dia cerai dengan suaminya, terus dia gila. Misalkan dia ingatan itu, macam macam gitu, nggak bisa konsentrasi. Nah,
waktu gilanya itu dihitung tetap kodok, karena gilanya saat zaman dia murtad. Kenapa taglizon alaih sebagai hukuman menyepelekan akidah? Zaman sekarang akan pindah-pindah agama biasa di kalangan artis atas itu. Ibuna Islam, anaknya yang Hindu, anaknya Buddha, itu macam-macam. Wali anahu iltazamaha bil Islam pada taskutu anhu bil juhud kahakil adami. Karena dia sudah menetap di agama Islam, ketika melepaskannya maka tidak ada yang gugur. Tetap dia harus melaksanakan qada ketika dia masuk Islam kembali. Bihilafi zaman al-haid, kecuali waktu haid, kecuali waktu nifas. Fiha, di zaman waktu dia murtad. Fala taqda fiza, maka usah qada. Ada wanita non muslim, ada wanita muslim, dia kemudian murtadnya 10 tahun. Nah, dia ketika masuk Islam lagi harus mengqada 10 tahun waktu murtadnya itu sholatnya, tapi tidak usah qada waktu dia haid dulu selama 10 tahun. Tidak usah qada. Haidnya mah, bayangkan kalau haidnya kodok, tambahan dari setiap bulan berangkat, luar biasa. Saat itu masih penting berarti. Sholat itu wajib ala muslimin mukallafin, kepada seorang muslim yang mukallaf. Mukallaf itu sudah terkena khitab syariat. Ai baligin akilin salimil hawas, berakal dan sudah balik, salimil hawas, selamat panca inderanya. Balagat tehu ada waktu. Jadi sholat itu wajib kepada muslim mukallaf. Mukallaf itu akilin baligin, berakal dan balik. Jadi anak yang belum balik belum wajib sholat sebenarnya. Maka ini Syekh mengatakan fala tajibu ala sobiyin, sholat teh teu wajib ka budak leutik nu can balik. Wala ala majnunin, kepada orang yang gila. Lam yata'adda bisababi jununihi, yang tidak menyengaja kegilaannya. Kaman wasaba